Pentingnya penguatan dan pengangkatan kearifan lokal yang selaras dengan Desa Kalapatra. Tradisi budaya Jawa kita lestarikan. Sikap dan etika, tentunya sikap kita harus baik, sasana harus bersih. Bagaimana dia harus mengembangkan, bagaimana dia harus melaksanakan, bagaimana juga dia menggunakan bahasa-bahasa doa. Tidak ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa adalah Jawa. Kalau kita sepakat Jawa adalah Jawa, sepakat nggak? Maka kita ingat kearifan lokal ini penting, ya, budayanya. Ingat Desa Kalapatra, Desa mau cara, Desa mau tatuanya. Om Swastiastu, saya Doni Krismantoro selaku Ketua Panitia Workshop Pranata Hindu Jawa Dwipa. Kegiatan kali ini adalah lanjutan dari program 1000 Candi Nusantara sebagai bentuk pembinaan umat, khususnya bagi para pemangku. Kegiatan ini sejalan dengan hasil Pasamuan Agung PHDI tahun 2011 serta hasil Pasamuan Sabha Pandita PHDI tahun 2017 yang menekankan pentingnya penguatan dan pengangkatan kearifan lokal yang selaras dengan Desa Kalapatra. Workshop kali ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Bapak Wisnu Bawatenaya, yang dimana diikuti oleh sebanyak 51 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi, Malang, Jombang, Kediri, Karanganyar, Blitar, Sragen, Depok, serta Provinsi Lampung. Dan narasumber yang kami hadirkan terkhusus dari Jawa, Romo Dukun Pandita Puja Pramana, Romo Dukun Pandita Setiawan, Romo Wasi Sarkun, Romo Tekad Darindruju Malang. Selama workshop, peserta mendapatkan pembekalan mengenai kepemangkuan, tata upacara, penyusunan hingga penghaturan sesaji, penguatan nilai-nilai spiritual, serta pemahaman penerapan ajaran Hindu yang selaras dengan tradisi kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Selain itu, kami hadirkan juga narasumber dari Sunda, Ida Pandita Resi Siliwangi, dan juga yang asli berasal dari Bali, Pak Nengadana, Pak Dewa Ketut Suratnaya, Ida Pandita Empu Birudaksa, dan Romo Beni dari Singosari, Malang. Kami menghadirkan narasumber dari Bali bukan untuk membalikan atau mengganti tata laksana Hindu Jawa, melainkan sebagai bentuk menambah wawasan tradisi Hindu di Nusantara. Beliau-beliau ini memberikan penguatan terhadap dasar-dasar ajaran Hindu, pengalaman-pengalaman pembinaan umat, serta bagaimana menghadapi permasalahan umat yang ada di daerah masing-masing. Ini juga diberikan oleh beliau-beliau ini. Nah, peserta di sini mengikuti prosesi jamasan sebagai bentuk penyucian lahir batin, kemudian pada hari terakhir dilakukan napak tilas ke Siti Inggil dan Candi Jolotundo, yang dimana di sini sebagai sarana memperkuat ikatan sejarah spiritual dan pemahaman terhadap jejak Hindu yang ada di Nusantara. Harapannya di sini para pemangku yang ikut hadir di sini menjadi bekal, mendapatkan bekal pembinaan yang dimana pada daerah masing-masing nanti harapannya bisa membina umat di wilayah masing-masing sesuai dengan lokal tradisi leluhur yang sudah ada. Matur suwun.
perlu diketahui juga antara ageman atau sasana, baju putih dan baju hitam itu memiliki filosofi yang sama di situ. Jadi sebetulnya masalah pakaian ageman itu tidak perlu diperdebatkan. Ya, kalau di Tengger, contoh kalau di Tengger, putih itu melambangkan tunggul jati. Tunggul itu tinggi, jati itu kita. Jadi hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Hitam sendiri melambangkan pengayoman jati. Yang mengayomi siapa? Yang Maha Kuasa. Jati itu kita. Hubungan kita dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi filosofi putih dan hitam itu tidak ada bedanya kalau diartikan. Jadi kita jangan berdebat tentang ageman atau pakaian. Yang terpenting tradisi budaya Jawa kita lestarikan. Di Jawa identik dengan hitam. Kenapa kita identik dengan hitam? Karena warna hitam itu warna kekuatan. Tidak ada warna apapun yang bisa mengalahkan warna hitam. Putih itu jadi hitam. Ya, putihku pun kalau dicampur hitam jadi. Nah, itu. Jadi filosofinya seperti apa? Kita sebagai umat Hindu yang ada di Jawa, kita harus kuat menjaga adat tradisi budaya yang ada di Jawa. Terima kasih. Sebelumnya Romo mengucapkan Om Swastiastu, Rahayu, Wong Ulun Basuki Langgeng. Romo di acara ini menyampaikan bimbingan kepada para sulinggih atau para Romo Mangku tentang mari kita tingkatkan serada dan bakti kita, menjalankan swadharma kita sebagai seorang sulinggih atau Romo Mangku, dan marilah kita junjung tinggi atau kita melestarikan adat budaya dan tradisi kita yang ada di Jawa. Terus yang kedua, Romo Mangku semuanya amat sangat antusias sekali mengikuti jalannya acara ini, dan Romo yakin kedepannya Romo Mangku ini pasti akan mengikuti terus-menerus acara workshop tentang keumatan Hindu yang ada di Jawa ini. Terima kasih. Banten itu kan asal usul cikal bakal. Kalau di Tengger, ya Tengger lah yang kita pakai. Tapi di Kediri harus Kediri, cikal bakal kan Kediri. Jangan meniru-meniru yang lainnya. Majunya Hindu kan cikal bakal dari Kediri, Kediri. Dari Tengger kan Kediri, Tengger. Itu Romo Mangku. Jadi mari kita tingkatkan pembelajaran kita, yang harapan kami yang kita pakai soal Banten, ya Banten dari Kediri, jangan sampai meniru dari Banten Tengger. Tadi yang dianggap Banten suci di Kediri itu apa? Mari kita gali Banten itu, mari kita buat yang mari dianggap suci. Banten itu hasil bumi, sudah tertulis hasil bumi, manudya wis tata cara wis dadi raja Brahma. Untuk acara workshop
pertemuan kemampuan yang Romo ajarkan adalah yang pertama, harus kita bangkitkan umat. Yang kedua, mari kita membangun kebersamaan. Dan selanjutnya yang saya berikan Romo adalah yang pertama, penguasaan serada, yang artinya seorang pemangku harus menguasai japa lan mantra, harus belajar japa lan mantra. Yang kedua itu sikap dan etika. Tentunya sikap kita harus baik, sasana harus bersih. Sebagai seorang pemangku harus tulus ikhlas menjalani, melayani umat, harus welas asih. Yang ketiga, pelaksanaan tatwa atau upacara atau upakara. Jadi seorang pemangku harus memahami sebuah banten dan sebuah upacara, sebuah upakara. Jadi seorang pemangku harus wajib bisa menyesuaikan banten. Dan selanjutnya Romo yakin bahwa semua mangku itu akan mendalami sebuah pembelajaran atau pembelajaran selanjutnya. Dari harapan kami untuk Romo, mari kita tingkatkan pembelajaran seorang pemangku, mari kita tingkatkan. Jadi mari kita asah, mari kita tingkatkan pembelajarannya. Hari ini sejak pagi telah dibuka pelatihan Pranata Hindu Jawa. Kegiatan ini sangat baik untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita membangkitkan Hindu Jawa yang tidak bertentangan dengan susastra Weda. Maka pagi ini mulai dari Sabo Pandite, unsur Sabo Pandite, Sabo Welake, pengurus harian, itu hadir untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, dan juga dari Panitia Seribu Candi maupun penanggung jawabnya juga menyampaikan pandangannya. Ya, kegiatan ini memang kegiatan yang sangat positif ya, karena melalui kegiatan ini para pinandita ini diberikan wawasan bagaimana dia menyerap kearifan lokal, bagaimana dia bangkit untuk dengan penuh keyakinan melaksanakan tradisi atau budaya keagamaan mereka yang selama ini dia sudah jalani. Nah, selama 2-3 hari ini akan disampaikan materi-materi bagaimana dia harus mengembangkan, bagaimana dia harus melaksanakan, bagaimana juga dia menggunakan bahasa-bahasa doa, apakah mutlak dengan satu bahasa atau beraneka bahasa, itu akan disampaikan oleh para narasumber. Dan apa dasar sastranya juga akan disampaikan, sehingga akan tumbuh keyakinan bahwa di Hindu itu ada literasi yang membenarkan apa yang mereka lakukan nanti. Salam Pancasila, merdeka. Saya sekarang berada di Pucuk, ya, Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Saya hadir dalam rangka workshop ya para pemangku kita di Kediri. Ini ada dari Jawa Tengah, ya, sebagian dari Jawa Timur, bahkan ada yang dari Lampung. Ini luar biasa, kami dengan Sabe Pandita juga ada hadir. Ide Siluwangi, kemudian ada dari Walakenya, ada 2 datang Pak Nengadana dan Pak Dewa. Dan saya sendiri hadir bersama-sama, luar biasa. Kami melihat ada perkembangan Hindu kita, terutama dalam pendirian candi. Hari ini sudah dalam 2 tahap ini, sudah banyak yang jadi, hampir 800 sekian, ya 821 candi sudah ada, dan ini permintaan semakin banyak ke depan. Ini menggambarkan bahwa Hindu ini semakin bangkit. Mari kita bersama-sama bergotong royong untuk bangkit kembali untuk mendirikan candi-candi kita. Maka kita ingat kearifan lokal ini penting, ya, budayanya. Ingat desa Kalupatra, desa Mawacara, desa Mawatatuanya. Dimanapun kita, baik di Kediri kita hormati, baik itu di Sumatera, baik itu di Sulawesi, di Papua, di mana. Maka ingat, di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perhatikan ini, ya. Maka kita sadar di situ. Kita ada di Indonesia, sekarang saya ada di pucuk di Kediri. Kita hormati, ya, di Jawa seperti apa. Om Swastiastu, Kula Nuwun, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Perkenalkan, saya dari Mangku Helmi Parwoto dan Mangku Suyitno. Kami dari Lampung, Pringsewu tepatnya. Kami adalah peserta dalam acara workshop Pranata Hindu Jawa Dwipa. Kami sangat senang dan kami sangat beruntung bisa mengikuti acara ini, karena di sini kami menambah semangat terutama dan menambah pengetahuan kami bagaimana menjadi seorang Hindu Jawa yang sebenarnya begitu. Untuk harapan kedepannya, setelah pulang dari sini mungkin akan menambah semangat lagi, terutama untuk umat-umat Hindu yang ada di Pringsewu, Lampung, begitu. Itu harapan terbesar kami. Saya Sri Wahyuningsih dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hari ini saya mengikuti workshop Pranata Hindu Jawa Dwipa di Kediri. Saya mengikuti kegiatan ini sangat senang sekali. Pertama, saya itu ketika mendapatkan pengumuman bahwa ada workshop ini, saya merasa terpanggil hati saya. Karena saya memang orang dari Jawa, jadi saya memang harus mempelajari Jawa, dan ini adalah kesempatan saya. Itu bukan hanya Jawanya saja, karena saya orang Hindu, dan terus terang saya masih awam dengan budaya Jawa dan budaya Hindu Jawa. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya sangat senang sekali, saya tergugah. Kemudian ada dari Pengempon Pura Tunggal Ika itu yang ternyata mendukung saya. Jadi kami dari Pura Tunggal Ika Kabupaten Karanganyar itu berangkat 3 orang dengan dukungan untuk biaya juga disokong dari seluruh anggota Pengempon Pura Tunggal Ika itu. Kemudian di kegiatan ini banyak sekali yang saya pelajari. Ya, pertama tentang Sarati Bantennya, karena saya memang dari Sarati Banten, ya. Itu Sarati Banten terutama untuk pengembangan saya di apa sih sesaji-sesaji yang perlu kita siapkan ketika kita mengadakan upacara di kegiatan Hindu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga tentang bagaimana cara mengembangkan jiwa sebagai seorang pemangku, itu terutama untuk bapak pemangku yang kemarin ikut dengan kami. Bangganya itu ilmu yang kami dapat itu banyak yang belum pernah kami pelajari, terutama saya sendiri itu belum pernah mempelajari itu semua. Tidak ingin merubah dogma,
Dogma itu doktrin yang menahun. Tadi bicara di sini ada teman dari Bapak siapa tadi di sini? Bu tadi bicara di sini bahwa ada dogma di mana orang Jawa harus Islam. Bodoh, kayak orang Sunda sama dengan Islam. Kita bicara apa adanya. Sunda sama dengan Islam. Sampai saya posting bahwa ada Romo atau Katolik dari suku Sunda. Jadi saya patahkan dengan data. Saya bilang sejak kapan Sunda hanya Islam? Sunda ada Romo, ada saya orang Bali, saya orang Hindu. Bagaimana menjalankan hidupnya sebagaimana belajar di Bali. Bali Sunda, kembali lagi Jawa Sunda, Jawa Bali. Saya berikrar dengan Romo Dukun Tenggar. Waktu itu kita sepakat tidak ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa adalah Jawa. Ya. Kalau kita sepakat Jawa adalah Jawa, sepakat nggak? Loh, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita masih dikenal dengan penjajahan. POC yang membelah-belah Jawa itu. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bukannya tidak menghapuskan sejarah enggak. Sejarah perang Kukutan. Kita bicara apa adanya. Nama saya Mangkonom Budiono dari Blitar, mengikuti acara workshop yang ada di PLK Kediri ini. Terima kasih telah diadakan acara ini, menambah wawasan kami yang dari Blitar untuk mengikuti Paranoto Sajen Jowo yang diadakan di sini. Banyak ilmu yang kami dapatkan dari workshop ini, yang nantinya pasti akan berguna untuk kami yang dari Blitar. Dengan Paranoto Jawa ini mungkin bisa nanti menjadi tonggak tolak ukur untuk kami yang dari Jawa, menjadikan bangkitnya ajaran Jawa dengan sesaji lokal jenis yang Jawa ini. Semoga nantinya kami bisa melanjutkan cita-cita luhur yang telah diberikan oleh para pembimbing dari Romo Adiaksa, Romo Resi, dari Bapak Dewa Suratnaya, memberikan ilmu yang banyak untuk kami, untuk bekal kami di daerah nanti, untuk menyambung lidah kepada umat yang ada di wilayah Blitar. Semoga sangat bermanfaat sekali untuk kami yang dari Blitar mengikuti acara ini, menambah wawasan dengan para pemimpin-pemimpin yang bijak dan memberikan segala apa yang dipunyai, menjadikan support bagi kami yang dari Blitar untuk melaksanakan Pranoto Jawa ini. Perkenalkan, nama saya Sigit Irawan dari Desa Medali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Widya Mandala Nusantara yang telah melaksanakan workshop sebagai wadah memfasilitasi kami untuk belajar peranatan Jawa pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2026. Nah, di sini saya pribadi merasa berterima kasih karena banyak belajar dari teman-teman dari banyak wilayah, Lampung, dari Jombang, Banyuwangi, Blitar, dan sebagainya. Kita saling sharing, saling mengisi banyak ilmu, keberagaman dari masing-masing wilayah menjadi toleransi kita sendiri di peranatan Jawa ini. Jadi sangat berkesan sekali, sangat bagus. Untuk kedepannya kami berharap ada kegiatan pelatihan lagi yang belum bisa terungkap di pelatihan 3 hari ini, karena di pelatihan 3 hari ini berfokus pada sarana prasarana sesaji dan pemaknaan dan mantra doa yang bisa diungkap atau diambil sebagai materi di 3 hari ini. Untuk ke depan kami berharap ada materi lain seperti perhitungan
Pranoto Mongso dan perhitungan ala Ayuning Dewasa dan sebagainya itu nanti dilaksanakan di pelatihan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih pada Yayasan Widya Mandala Nusantara dan semua yang terlibat di acara 3 hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Om Santi 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 Om.